Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Abistassan Nurajendra dan saya berasal dari Prodi PTIK. Nah, hari ini saya akan mengerjakan suatu tugas, yaitu tugas UTS. Nah, ini berdasarkan dari soal-soal berikut, saya akan mengerjakannya di C++ dan Python itu. Jadi ya terserah kalian sih sebenarnya mau pakai apa, tapi di sini saya akan mengerjakan kedua-duanya di C++ dan Python. Nah, pertama itu kita akan mengerjakan soal pertama, yaitu membuat variabel tipe float untuk menampung data siswa dan membuat program untuk konversi. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mengerjakan. Nah, ini pertama saya akan mengerjakan C++ dulu ya. Nanti Python akan disusul gitu. Soalnya kalau Python itu sebenarnya gampang sih sebenarnya kalau menurutku sih sebenarnya. Kalau C++ agak kompleks sedikit lah gitu. Nah, pertama kita akan input float. Soalnya ini di sini kita akan kita disuruh menggunakan float. Nah, sorry. Di sini kita akan input nilai. Nah, setelah itu kita akan masukkan code. Nah, ini gunanya untuk memasukkan kayak tulisan-tulisan yang ingin di-input ke dalam gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau masukkan komen apapun, komen apapun ya, itu nanti akan muncul sebuah kalimat gitu. Nah, setelah itu sim. Nah, ini merupakan input dari nah, ini kita gunakan sebagai inputnya ya, gitu. Nilai. Habis itu kita masukkan. If nilai 95. Kenapa sih harus sama dengan 95? Nah, ini suruhnya kan jika siswa tersebut mendapatkan 95, maka siswa tersebut mendapatkan nilai A dan tergolong jenius. Ya, menurut sih ya sih sebenarnya, cuman ini kan mendapatkan nilai nggak lebih dari 95 sih sebenarnya. Tapi ya kalau aku sih dia agak apa sih, kalau misalnya mau tambah 95 tinggal ditambah gini gitu. Tapi ya saya mendingan ikut-ikutan aja sih sebenarnya. Habis itu kita kita ambil code sama dengan sorry, jangan lupa code nilai jadi tulisannya sih terserah sih sebenarnya. Jadi tulisannya terserah sih sebenarnya, tapi yang penting ini kan tergolong jenius. Jadi ya yang penting kalian boleh sih kayak nilai terus nilai titik A, tapi ya kalau menurutku ya agak lebih motivasi juga sih sebenarnya. Habis itu kita akan melakukan strip handle untuk mengakhiri kata-kata. Nah, habis itu kita akan memasukkan kode ini else if atau elif nilai sama dengan 87 begitu. Maka code ya ada A dan kamu
adalah orang pandai. Soalnya tergolong pandai di komennya sini. Itu. Komen di siapa? Ini ya mendapatkan nilai dan tergolong pandai. Nah ini. Habis itu kita langsung masukkan input handle titik koma gitu. Nah, habis itu kita masukkan nilai ini emang ini kan 70 sampai 80 sih sebenarnya, cuman biar gak bingung itu lebih mendingan 81 sampai 85 saja gitu. Nah, sekarang kita input else if nilai lebih dari sama dengan jadi di antara 81 sama 81 terus dan nah kalau untuk dannya itu kalian bisa ketik ini simbol dan nah gitu supaya nanti komennya itu bisa inputnya itu kayak bisa terbaca lah gitu maksudnya ya. Oke. Habis itu nilai kurang dari 85. Nah, habis sudah kita masukkan kode nilai Anda dan kamu adalah orang baik. Kamu adalah orang baik. Ya cukup sih sebenarnya. Handle. Ya. Nah setelah itu kita masukkan else 70. Di situ kita masukkan. Sorry. Nah, di situ nilai Anda B dan kamu adalah orang yang baik. Cukup. Sebenarnya cukup itu ya kalau orang cukup sih ya agak bingung juga sih, jangan kayak orang cukup gitu, orang yang sudah cukup ya bisa sih, tapi ya terserah kalian mau buatnya Anda terus habis itu ending dan mengakhiri. Nah setelah itu kita mengakhiri dengan menggunakan else. Habis itu code. Maaf. Nilai Anda tidak. Ya gini aja lah. Jangan nilai sih. Maaf Anda tidak lolos. Jadi ya maafin aku ya gitu. Tidak lolos. Habis itu setelah itu kita langsung enter. Habis itu kita nanti turn zero atau to zero misalnya. Nah kita tes kita bisa masukkan nilai oh ini kurang apa namanya, maaf kesalahan. Nah kita tinggal masukkan nilai siswa aja, masukkan 95 jadinya. Nah
Nilai Anda adalah A dan kamu adalah orang jenius. Nah gitu dong. Habis itu kita masukkan yang lain. Sini kita terdapat 87. Nilai Anda A dan kamu adalah orang pandai. Gitu. Ini agak error juga sih sebenarnya. Karena ada 87-nya lagi sih. Tapi ya karena ininya terbaca 87 ya ini nanti terbaca juga sih. Habis itu kita masukkan 7 berapa ya? Ini 81 sampai 84. Coba 84. Oh enggak, salah. Coba 84. Nah, nilai Anda beda, kamu adalah orang baik. Nah gitu. Habis itu 70 atau enggak 75 aja ya. Biar enggak ini. Salah. Nilai Anda B atau kamu adalah orang yang sudah cukup gitu. Jadi kalau misalnya mau write comment itu jangan lupa nanti di enter gitu, jangan dipencet sini ya. Nanti ngulang lagi kayak aku tadi itu. Nah, coba input 90. Nah, harusnya bisa sih sebenarnya kalau misalnya diginiin kurang dari 90. Sorry ya. Nah, 95 coba 90. Nah, betul kan? Gitu. Atau enggak, nah gini, coba 90. Oh nggak usah lah. Kalau bisa gini aja sih sebenarnya. 86. Oh enggak, sini aja. Nah gini, jadi ya komen inputnya kalau bisa dilebih dari atau enggak kurang dari aja gitu, supaya nanti nilainya bisa terbaca. Cuman ya karena nilainya mendapatkan ini ya jadinya agak apa sih sebenarnya. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke Python gitu. Nah, kalau menurutku itu Python itu kayak gampang sih sebenarnya dibandingkan C++ karena ya itu tadi kadang-kadang kompleks juga gitu. Baiklah, kita akan buka notebook. Baiklah, kita mulai dengan langsung aja gitu. Relay. Soalnya ini kalau Python ini kan gak ada kayak itu gak ada include stringnya juga sih sebenarnya. Coba nilai float input masukkan nilai Anda. Nah, sebenarnya aman sih sebenarnya kalau pakai collab, cuman terkadang itu kan agak kompleks juga sih sebenarnya. Jadi if nilai sama dengan 95 gitu, jangan lupa, terkadang masalahnya itu kan salah bacaan juga sih sebenarnya. Jadi terus print supaya nanti outputnya nanti hasilnya keluar gitu. Coba habis itu kita nanti habis ini Elif menggunakan nilai sama dengan 87 ya, untuk 87 ya. Habis itu salah, print untuk menghasilkan outputnya nilai Anda A pandai, orang pandai aja sih sebenarnya biar lebih jelas lagi.
habis itu elif nilai kurang dari 81. Oh gini. Kalau misalnya ini ada perubahan nilai kayak lebih dari sama dengan lebih dari nilai dan kurang dari gitu, maksudnya kayak kita nanti input gini 81. Jadi bisa juga sih sebenarnya kayak gitu. 5 print nilai ada B dan orang baik. Kamu adalah orang baik, ya. Di situ kita buat 70. Nilainya adalah B dan kamu adalah orang baik. Jadi ya alasan kayak, jadi aku enak sih sebenarnya kalau pakai collab. Soalnya kan ini kan ada kayak otomatis kan nanti kalau mau input apapun itu nanti bisa muncul nanti gitu. Print maaf apa itu tidak. Oke, kita akan input nanti hasilnya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terkadang cukup lama juga sih kalau misalnya ada Python begini. Coba kita mulai. Nilai anda 95. Nilai anda adalah ada, kamu adalah genius. Habis itu kita langsung import 85. 87 aja. Kamu ada pandai, ya betul. Habis itu 84. Coba. Kamu adalah orang baik, dan habis itu 75. Kamu adalah orang cukup. Coba 90. Nah, 90 harusnya nggak bisa sih, cuman kalau mau dikasih itu nanti bisa lebih dari 90 terus lebih dari 87. Coba. Kamu adalah orang pandai, ya betul. Habis itu 100. Nah, kamu adalah genius. Maaf. Coba ulang lagi. Nah, jadi ya kalau misalnya kamu mau lebih dari bisa sih sebenarnya. Tapi, nah itu dia soal nomor 1. Habis itu kita akan move on ke soal nomor 2. Ya oke. Yuk kita langsung saja move on ke soal berikutnya. Oke, baiklah, di sini kita akan melanjutkan untuk soal yang nomor 2, yaitu kita akan membuat sebuah program menggunakan formula looping dengan menggunakan for, while, atau do, sehingga menampilkan nyanyian ini gitu. Teko, anak ayam suruh berkotek, anak ayam turun lambat, mati 1 tinggal 3. Nah, ini kita akan menggunakan program looping ya teman-teman. Nanti kita akan membuat program looping untuk membuat sebuah lagu gitu. Nah, kita akan langsung saja kita mulai. Ini kita pertama masukkan masukkan anak ayamnya dulu ya teman-teman. Kita masukin anak sama dengan 4. Nah, di sini anak ayamnya kan 4 gitu. Jadi ini caranya untuk mengurangi sampai 3 gimana sih teman-teman? Nah, ini kan disuruh membuat formula kan looping gitu. Caranya untuk membuat lagu seperti ini kayak gimana gitu. Nah, di sini kita akan langsung saja kita lanjut. Good. Habis itu tanda panah. Nah, nanti kita input
punya tek kotek kotek anak ayam turun berkotek tek. Nah, setelah selesai membuat kalimat seperti ini, nanti langsung saja kita masukkan n gitu. Nah, ini supaya nanti kalimatnya bisa berhenti gitu. Habis itu while untuk membuat, jadi ini kan kalimat pertamanya. Nah, untuk membuat kalimat yang berlooping dari 4 sampai 1, ini kita kan akan membuat program looping ini. Nah, ini menggunakan struktur for, while, atau do. Nah, sini saya akan menggunakan formula while gitu. Nah, habis itu while anak ayam kurang dari 0, kita langsung masukkan komennya. Habis itu kita masukkan code mati 1 tinggal apa ini, mati 1 turun lambat, turunlah. Habis itu nah, kita masukkan tanda panah lagi. Habis itu kita masukkan anak ayam. Nah, gitu, seperti itu. Nah, kita masukkan anak ayam yaitu 4 gitu. Habis itu kita masukkan teks lagi, mati 1, cepat, mati 1 tinggallah. Nah, habis itu ini jangan lupa nanti dispasi ya teman-teman. Nah, kenapa harus dispasi gini? Nah, supaya kalau misalnya memasukkan angka atau data apapun itu nanti takutnya kan nanti kayak nempel gitu. Nah, kita harusnya kan harus spasi gitu. Nah, habis itu kita masukkan ini perintah anak ayam kurang 1. Nah, jadi nah ini nanti kan anak ayam kan 4, ayam nanti kurangi 1 jadinya kan 3 nanti gitu. Nah, habis itu kita end line akhir. Nah, terus supaya nanti bisa berkurang nanti, ini kan 4 kan nanti jadinya 3. Nah, terus nanti kalau misalnya 3 kan harus di-repeat lagi. Nah, cara cepatnya itu kan gini aja sih sebenarnya. Anak ayam sama dengan minus 1 gitu. Jangan ini. Nah, ya ini gunanya itu kan supaya nanti kalau misalnya looping nanti kan berkurang terus sampai 0 gitu. Nah, habis itu kita masukkan kalimat terakhir, anak ayam yang turunlah 1 gitu. Mati 1 tinggal hidupnya, ya kasihanlah itu ibunya udah susah kayak ya apa namanya mengasuh anaknya sudah meninggal semua gitu. Sorry about dark jokes. Oke, ini sudah semua, berarti kita akan ketik run. Oh iya. Tinggal oh ini nih ya. Ini kalau mau putih ini kan mau bikin
sebuah kalimat itu jangan lupa nanti ada tanda panahnya juga ini. Ingat jangan lupa nanti terkadang kan itu salah. Nah, ini udah betul semua ya ini. Tek kotek anak ayam turun berkotek. Mati satu, turun lambat, mati satu, tinggallah tiga. Nah, ini kan pada looping semua ini. Ini kan nanti pada repeat tinggal lama. Coba kita masukkan 5. Nah, gini. Nah, jadi ya benar juga sih sebenarnya. Nah, cuman coba perbaiki lagi, nggak bisa. Tidak. Oh, tidak bisa. Nah, jadi ini adalah kodenya itu, jadi hasilnya ya tinggal segini sih sebenarnya. Oke, kita langsung lanjut ke itu, ke Python teman-teman. Nah, ini kan Python ini kan langsung simpelnya gitu, jadi kita langsung ketik anak ayam sama 4. Jadi nggak perlu nggak perlu susah susah ngetik kompleks kayak gini lah gitu. Ini kan gampang semua ya kalau C++. Jadi tinggal kita kasih teks. Nah, sudah habis itu kita langsung well, nah, ayam kurang dari 0.2 print. Nah, habis itu kita masukkan F. Nah, kenapa ada F di sini? Ini kan F itu kalau nggak salah itu kayak buat looping gitu sih sebenarnya, kayak pertama kalimat gitu, nanti kalimatnya nanti bisa kayak looping gitu sih sebenarnya, tapi ya agak belum tahu juga, masih pengenalan juga sih sebenarnya. Anak ayam turun lah, habis itu kita masukkan ayam. Nah, ini beda sama C++, soalnya kan ini kan gabung semua ini. Soalnya ini kan kalau ini kan bisa. Nah, kalau ini digabung semua ini jadi satu gitu, satu sekurung gitu. Sekamar lah, ibaratnya sekamar gitu, sekos. Habis itu satu tinggallah. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau pakai collab itu juga kan gampang juga sih sebenarnya. Kalau misal mau bikin Python kayak gini, ini juga gampang juga. Habis itu, nah setelah semuanya jadi kayak gini, ini kan udah -1. Habis itu ini kan anak ayam minus sampingan 1. Ini kan nanti buat loopingnya ini loh, kayak supaya bisa berkurang berulang-ulang, nanti kayak ini nanti di-repeat gitu maksudnya sentence-nya di sini. Habis itu kita print kalimat terakhir aja. Nah, ayam tinggallah turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Ya,
habis itu, nah setelah semua sudah selesai, kita start. Apakah sudah bisa? Ya. Nah, bisa teman-teman, gitu. Tuh. Nah, di sini akhirnya kita nomor 2 akhirnya sudah selesai. Nah, di sini sudah jelas ya, ini perbedaan sama C++ sama Python. Ya, jadi kalian terserah mau pilih yang mana itu. Tapi yang menurutku sih lebih start Python aja dulu. Alright, tidak lama-lama lagi kita akan melakukan start yang ke nomor 3 alias yang terakhir gitu. Ya, alright, let's go. Baiklah teman-teman, kita akhirnya sudah sampai ke babak terakhir ya teman-teman. Ini kita akan menyelesaikan soal terakhir. Nah, di sini kita akan mengerjakan suatu program, yaitu buatlah sebuah proses kalkulasi terhadap dua matriks X, A, dan B sehingga menghasilkan matriks C gitu. Nah, di sini terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, nanti kita cari hasilnya, yaitu berarti matriks C di sini. Nah, cara menghitungnya kayak gimana tuh itu di pemrograman C++, nah, sama Python gitu. Nah, kita pakai C++ terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kita pertama masukkan int A. Nah, untuk memasukkan nilai di soal, kita masukkan kurung kotak gitu. Kurung kotaknya 3. Di situ kita masukkan 2, 3, dan 4 gitu. Nah, habis itu kita int B 2. Ini kotaknya di sini kan ada 2. Ya itu. Nah, nanti tak jelaskan kenapa. Kita masuk aja bikin 2 kurungan luar dan kurungan dalam. Setelah itu kita bikin 2 ya. Habis itu kita masukkan C hasilnya. Nah, sekarang kita akan jelaskan kenapa ini kok ada 2 ini ya, 2 kurung kotaknya teman-teman. Nah, biar terjelasin, ini kan di barisan pertama kan ini kan ada 2. Nah, 2 itu maksudnya kan berapa kolomnya ada berapa di matriks tersebut gitu. Nah, terus yang di nomor yang 3 ini maksudnya berapa nilai yang ada di sebuah kurungan yang ada di matriks tersebut gitu. Jadi ini A-nya kan 3, berarti ini nilai yang di dalam kurungan ini berarti ada 3 gitu. Begitu juga yang C gitu. Habis itu kita masukkan, tinggal kita hitung. Kita langsung masukkan operasi penjumlahan. Nah, kita masukkan for. Kita akan memasukkan. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang ada di video kemarin itu teman-teman. Yang video dulu yang udah seminggu saya upload. Mohon bisa dilihat lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan C++. Di situ kita masukkan itu for int C sama 0, C 3 kurang dari 3, habis itu C++. Nah, setelah itu kita masukkan kurungan. Nah, ini kita masukkan perhitungannya C. Nah, IJ ini maksudnya kan kayak gini teman-teman. Nah, A-nya itu mas. Nah, coba misal di J ini ya teman-teman. Ini kan I
J itu kan maksudnya kan di I itu kalau baris pertama gitu. Berarti I itu digambarkan sebagai 2 gitu. Dan J digambarkan sebagai nilai 3. Nah, kita masukkan A-nya dulu. Nah, A-nya itu ada 3, berarti itu J. Di situ ditambah B kurung kotak IJ gitu. Nah, setelah itu kita masukkan quote C I J J, habis itu kita masukkan, nah, masukkan kosong. Habis itu kita sebut lebih dahulu. Good handle. Nah, ini kita sudah selesai ya teman-teman. Coba kita lihat ini apakah ada yang salah. Tidak. Ya, baiklah, jika sudah selesai semua, kita langsung mencoba. Nah, akhirnya di sini kita sudah terdapat nilai yang sudah keluar muncul di sini, seperti ini. 345 sama 456. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. 345, 456. Nah, berarti itu kayak sesuai gitu teman-teman. Gitu. Alright, kita langsung saja ke pembahasan terakhir ya di Python gitu. Nah, kalau Python itu sebenarnya gampang sih sebenarnya menurutku. Tadi udah mencoba C++ itu tadi terkadang ada yang susah juga sih sebenarnya. Baiklah, kita langsung saja mulai. Ini kita langsung saja teman-teman. Gak usah pakai apa namanya titik koma nanti, biar gak pusing gitu. Soalnya kemarin tadi pas lagi belajar juga agak pusing juga sih sebenarnya. Jadi kita satu dan satu. Ya. Nah, thank you. Habis itu kita masukkan. Nah, di C jadinya nah ini. Habis itu kita masukkan operasi text for I in range. Jadi ini in range-nya itu berarti kan kita akan menentukan sebuah kolom dan garis balik ini range-nya itu kayak apa namanya, jarak. Range seperti ini maksudnya, int I-nya ini sama dengan ini gitu maksudnya. Cuman nggak seperti C++ itu ini kan bisa apa namanya, bisa gitu. Agak pendek juga sih sebenarnya. Poinnya seperti ini. Ini dikosongkan dulu, terus for J in range yaitu 3 kita kasih di bawah dot append J dan plus. Nah, for row in C print row. Nah, di sini ini kan maksudnya kan apa namanya, ini kan kayak ini row append ini kayak buat apa sih, kayak ya sebenarnya ini jika dilihat lagi ini kan ada J plus B, ini kayak seperti ini teman-teman, kayak code ini JJ sama dengan AJ plus BIJ gitu teman-teman. Terus dilihat J append row ini kayak code ini kayak gini, cuman
nggak terlalu agak kompleks sih sebenarnya. Jadi ya, oke, langsung saja kita. Tapi kita itu coba sticks, alright. Nah, itu teman-teman. Akhirnya kita sudah ketemu, yaitu 3, 4, 5, dan 4, 5, 6. Sama seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat perbedaan ya teman-teman. Bisa di post kalau bisa. Oke, itu saja semua semua tugas yang ada di yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan juga, dan mohon maaf jika perkataannya agak sedikit kurang jelas. Bisa dikasih kritik dan sarannya juga ya teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat gitu. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe gitu, supaya channel ini bisa mendapatkan banyak supportnya juga gitu. Alright, terima kasih semuanya. Thank you very much so all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.